Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Pak Wakil Presiden, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Rapat siang hari ini akan dibahas mengenai rencana pemindahan ibu kota. Dan sebelum saya mempersilahkan Menteri BPN Kepala Bappenas untuk menyampaikan hasil kajian mengenai rencana pemindahan ibu kota, saya ingin menekankan beberapa hal. Yang pertama, gagasan untuk pemindahan ibu kota ini sudah lama sekali muncul, sejak era Presiden Soekarno. Sampai di setiap era presiden pasti muncul gagasan itu. Tapi wacana ini timbul tenggelam karena tidak pernah diputuskan dan dijalankan secara terencana dan matang. Yang kedua, dalam membicarakan soal ini, kita tidak boleh hanya berpikir yang sifatnya jangka pendek maupun dalam lingkup yang sempit, tapi kita harus berbicara tentang kepentingan yang lebih besar untuk bangsa, untuk negara, dan kepentingan visioner dalam jangka yang panjang sebagai negara besar dalam menyongsong kompetisi global. Dan ketika kita sepakat akan menuju negara maju, pertanyaan pertama terutama yang harus dijawab adalah apakah di masa yang akan datang DKI Jakarta sebagai ibu kota negara mampu memikul dua beban sekaligus, yaitu sebagai pusat pemerintahan dan layanan publik dan sekaligus pusat bisnis. Beberapa negara sudah mengantisipasi perkembangan negaranya di masa yang akan datang dengan memindahkan pusat pemerintahannya. Saya kira kita contohkan banyak sekali, baik Malaysia, Korea Selatan, Brasil, Kazakhstan, dan lain-lain. Jadi sekali lagi, kita berpikir visioner untuk kemajuan negara ini. Dan ketiga, memindahkan ibu kota memerlukan persiapan yang matang, persiapan yang detail, baik dari sisi pilihan lokasi yang tepat, termasuk dengan memperhatikan aspek geopolitik, geostrategis, kesiapan infrastruktur pendukungnya, dan juga soal pembiayaannya. Tapi saya meyakini, insya Allah kalau dari awal kita persiapkan dengan baik, maka gagasan besar ini akan bisa kita wujudkan. Demikian sebagai pengantar yang bisa saya sampaikan, dan saya persilahkan Pak Menteri untuk menyampaikan. Pertimbangan kuat dan rasional yang bisa menjadi dasar untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta sebagai dasar pertimbangan adalah mengurangi beban, baik Jakarta maupun wilayah Jabodetabek, dan sebenarnya juga Pulau Jawa yang sekarang ini menanggung hampir 60% ekonomi Indonesia. Kedua, mendorong pemerataan pembangunan ke wilayah Indonesia bagian timur, mengubah mindset ya supaya lebih Indonesia sentris, karena bagaimanapun Jawa ini terlalu dominan untuk perekonomian Indonesia. Kemudian memiliki ibu kota negara yang memang merepresentasikan identitas bangsa, meningkatkan pengelolaan pemerintahan pusat yang efisien efektif, dan memiliki ibu kota yang sudah menerapkan konsep modern saat ini, yaitu smart, green, dan beautiful city. Ibu kota Jakarta sebagai kota metropolitan terus berkembang pesat. Secara resmi, sejak tahun 1966, Jakarta didaulat sebagai ibu kota Republik Indonesia. Namun sejak April lalu, ide memindahkan ibu kota Indonesia kembali mencuat. Sejumlah alasan digulirkan, diantaranya karena Jakarta terlalu padat dan ingin adanya pemerataan pembangunan. Namun, selain Palangkaraya, pemerintah sesungguhnya juga telah mengkaji alternatif lain lokasi ibu kota, di antaranya Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Lokasi yang dipilih pun harus memenuhi syarat mutlak, yaitu tahan gempa bumi, tsunami, kabut asap, dan banjir. Ya, memindahkan ibu kota bukan perkara mudah karena pemerintah harus mempersiapkan infrastruktur pusat pemerintahan, yaitu membangun istana negara dan 35 kementerian serta 52 bangunan lembaga negara. Alokasi biayanya diperkirakan mencapai 100 triliun rupiah. Lalu bagaimana masyarakat ibu kota menanggapi wacana ini? Ya, setuju aja sih, soalnya Jakarta udah mulai macet ya.
terlalu banyak kegiatan yang menumpuk di sini. Tantangannya apabila dipindah ke ibu kota lain, mungkin butuh waktu transformasi yang lebih lama. Sementara pengamat tata kota juga menilai memindahkan ibu kota harus mempertimbangkan banyak hal. Kalau hanya fungsinya pada fungsi pemerintahan, tanpa didukung dengan fungsi-fungsi utama lainnya, orang akan berpikir ya kan, walaupun saya tinggal di ibu kota baru, tetapi kalau ternyata sekolah yang terbaik ada di Jawa, rumah sakit yang terbaik ada di Jawa, ya orang tetap berorientasi ke Pulau Jawa. Diwarnai dengan pro dan kontra, wacana pemindahan ibu kota menjadi bukti bahwa kebijakan ini menyangkut hajat hidup banyak orang.